Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang bekerja sebagai cleaning service, episode 130. Pak Jared yang mendengar permintaan dari Tuan Smith, agar ia mau mempekerjakan Aditya sebagai cleaning service, di universitas tempatnya mengajar. Walaupun dengan agak heran, Pak Jared pun, akhirnya menyetujui permintaan itu. Baiklah, besok suruh anak kerabatmu itu, untuk menemui aku di universitas, sahut Pak Jared. Oke, besok dia akan menemuimu, sahut Tuan Smith, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oh iya, apa tahun ini ada mahasiswa jenius, yang bisa direkrut oleh perusahaan kami, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan dari Tuan Smith, Pak Jared pun berkata, tentu saja ada, dan namanya adalah William. Sudah 3 tahun ini, William memegang gelar topreng di universitas ini. Dia selalu mendapat nilai lebih baik dari teman-temannya, ucap Pak Jared. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun kembali berkata, oh baiklah, kalau boleh, saya ingin meminta semua data pribadi tentang si top ranking itu, ucap Tuan Smith. Oke, nanti akan kukirimkan semua data tentang William padamu, ucap Tuan Jared, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Tuan Smith terdengar saat itu, ia kembali berkata pada Aditya, Tuan, apa Anda benar yakin dengan ide Anda ini? Ya, saya sangat yakin, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith kembali berkata, yang saya tahu, jika Anda bekerja di sana, Anda pun harus tinggal di lingkungan universitas. Anda hanya diperbolehkan keluar pada Sabtu sore. Dan pada hari Minggu sore, Anda sudah harus kembali ke universitas. Jika Anda tinggal di sana, bagaimana dengan urusan perusahaan, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, selama saya berada di universitas, maka semua urusan perusahaan, saya serahkan sepenuhnya pada Paman Smith, sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Dan satu hal lagi Paman. Mengenai hal ini, cukup Paman dan Pak Steve saja yang tahu. Jika ada yang menanyakan keberadaanku, Paman carilah alasan, ucap Aditya. Baik Tuan, sebisa mungkin saya akan menjaga rahasia ini, ucap Tuan Smith. Di sela itu, tiba-tiba terdengar lagi, nada dering panggilan masuk, yang berasal dari ponsel milik Tuan Smith. Ya halo, ada apa, Anda kembali menghubungiku, ucap Tuan Smith pada si penelpon, yang ternyata adalah Pak Jared. Mendengar ucapan itu, Pak Jared pun berkata, saya sudah mengirim semua data tentang William, silakan kamu periksa, ucap Pak Jared. Oh gitu rupanya. Sekali lagi terima kasih banyak, sahut Tuan Smith. Ya sama-sama, ucap Pak Jared, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Tuan Smith, setelah menerima panggilan itu, ia pun langsung bergegas membuka semua data tentang William. Sementara Aditya melihat Tuan Smith yang tengah serius melihat ke layar handphonenya, ia pun langsung berkata, ada apa Paman? Paman sepertinya sangat serius, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, oh ini Tuan, barusan, Pak Jared mengirimkan data dari salah satu murid jenius di universitas. Dan saya tidak menyangka, ternyata si jenius ini adalah anaknya Tuan Henderson. Tuan Henderson adalah pimpinan dari salah satu partai politik di negara ini, ucap Tuan Smith. Oh begitu rupanya, sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Berarti dialah yang nanti akan saya awasi. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, tapi Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Karena Tuan Henderson bukanlah orang baik, yang bisa diajak kompromi. Moga saja, William tidak memiliki sifat seperti ayahnya, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sudahlah, Paman tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha sebisa mungkin, agar tidak menyinggung mereka, sahut Aditya. Singkat cerita, hari pun telah berganti.
Terlihat saat itu, Aditya yang telah selesai menyiapkan pakaian yang akan ia bawa ke universitas, tempat di mana ia akan memulai pekerjaan barunya, sebagai cleaning service. Namun saat itu, penampilan Aditya sangat jauh berbeda dari biasanya. Saat itu, Aditya berpenampilan layaknya seorang pemuda culun, dengan kacamata minus berukuran besar, menambah samar sudah penyamaran Aditya. Setelah merasa tidak ada lagi yang ia lupakan, ia pun langsung melangkah ke arah garasi. Terlihat saat itu, setelah sampai di garasi, Aditya pun langsung mengeluarkan motor butut yang sering dipakainya dari dalam garasi tersebut. Di sela itu terlihat Pak Steve datang menghampirinya. "Maaf Tuan, apakah bisa saya ikut dengan Anda?" "Tidak perlu Pak, jika Pak Steve ikut, apa kata orang-orang di universitas? Lagian, kemungkinan besar, ada orang yang sudah mengenali Pak Steve, jadi alangkah baiknya, Pak Steve tetap di sini saja," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Baiklah Tuan, jika ada apa-apa, segera hubungi saya." "Iya Pak, jika terjadi sesuatu pada saya, pasti saya akan menghubungi Anda," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya menghidupkan mesin motor bututnya, lalu menjalankan motor tersebut keluar dari gerbang rumah mewah, yang sekarang telah resmi menjadi miliknya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, Aditya pun sampai di depan pintu gerbang universitas, tempat di mana ia akan memulai profesi barunya. Setelah berada di depan gerbang tersebut, Aditya pun turun dari motornya, seraya melangkah ke arah pos security. "Selamat pagi Pak," sapa Aditya pada security yang berjaga di pos tersebut. "Ya selamat pagi," sahut si security, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Apa ada yang bisa saya bantu?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Apa boleh saya masuk ke dalam?" ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah gerbang, yang saat itu masih terkunci rapat. Mendengar ucapan Aditya, si security pun langsung memperhatikan Aditya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Melihat Aditya yang berpakaian seperti orang culun, ditambah lagi dengan pakaian Aditya yang sangat sederhana, security pun berkata, "Tidak sembarang orang bisa melalui gerbang ini. Hanya orang yang memiliki kepentinganlah yang bisa melewatinya," ucap si security, seraya mengacuhkan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya adalah petugas kebersihan baru di universitas ini. Dan saya ke sini atas persetujuan dari Tuan Jared." "Oh, kalau begitu, tunggulah sebentar, saya ingin mengkonfirmasikan dulu pada beliau," sahut si security, seraya mengangkat gagang telepon. Setelah itu terdengar, si security berbicara lewat telepon tersebut, untuk memberitahukan tentang maksud kedatangan Aditya. Tak berapa lama kemudian, si security itu pun kembali meletakkan gagang teleponnya, lalu bergegas menghampiri Aditya. "Silakan, Tuan Jared akan segera menemuimu di parkiran," ucap si security, seraya membukakan gerbang tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya kembali menjalankan motor butut miliknya, melewati pintu gerbang tersebut. Terlihat pula saat itu, pandangan mata para siswa universitas pun langsung tertuju pada motor butut milik Aditya. Bahkan mereka pun sampai menertawakan motor butut tersebut. Sementara Aditya, saat telah sampai di halaman parkir universitas tersebut, ia pun langsung berkata dalam hati, "Sepertinya memang benar kata Paman Smith. Universitas ini dipenuhi oleh anak-anak dari orang berduit," gumam Aditya, saat melihat jajaran mobil mewah milik para mahasiswa dan mahasiswi, yang terparkir rapi di tempat tersebut. Di sela gumamennya, tiba-tiba, seseorang meletakkan tangannya di bahu kiri Aditya, seraya duduk di atas jok motor miliknya. "Hei bro, jangan merusak pemandangan di sini dengan motor bututmu ini," ucap seorang pemuda, seraya merangkul Aditya. Mendapat perlakuan seperti itu, Aditya pun langsung melihat ke arah wajah pemuda tersebut. "Bukankah ini William, si jenius yang dimaksud oleh Paman Smith?" gumam Aditya, saat melihat wajah pemuda itu. Kenapa kamu melihatku seperti itu?" ucap William, yang tidak senang dengan tatapan Aditya. "Oh maaf, saya hanya sedikit kaget.
Karena kamu tiba-tiba datang dan merangkulku, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, William pun langsung berkata dengan suara keras. Hey guys, apa kalian dengar? Sampah ini memanggilku dengan sebutan kamu, ucap William, membuat para siswa lainnya langsung melihat ke arah Aditya. Setelah itu terdengar lagi, William berkata, semua siswa di sini memanggilku dengan sebutan bos. Jadi, kamu pun harus memanggilku seperti itu, ucap William, sambil mengarahkan telunjuknya ke jidat Aditya. Namun, belum sempat menempelkan jari telunjuknya, Aditya langsung menangkap jari telunjuk William, lalu dipelintirnya dengan keras, hingga membuat William menjerit kesakitan. Namun tiba-tiba, Aditya malah melepaskan cengkramannya itu, seraya berkata, oh maaf bos, saya tidak sengaja, ucap Aditya, lalu berkata dalam hati. Hampir saja saya membuat masalah, gumam Aditya. Sementara William, terlihat saat itu, ia langsung mencengkram kerah baju Aditya. Jadi, kamu berani macam-macam dengan saya ya, ucap William. Mama maafkan, Sasa saya bos, Sasa saya baru di sini, jadi, Sasa saya tidak tahu. Kakak kalau Anda adalah bos di sini, sahut Aditya, yang seolah-olah takut dengan William. Saat itu, William ingin melayangkan tinjuk ke wajah Aditya. Namun tiba-tiba, seorang teman William berkata, Will, Pak Jared datang. Mendengar ucapan itu, William pun langsung melepaskan kerah baju Aditya, seraya berpura-pura baik padanya. Kamu tidak apa-apakan, ucap William, sambil pura-pura membersihkan baju Aditya. Oh dak bos, saya tidak apa-apa, sahut Aditya. Di sela itu tiba-tiba terdengar, Pak Jared berkata, ada apa kalian berkumpul di sini, ucap Pak Jared. Oh ini Pak, kami semua sedang melihat motor langka ini. Jarang-jarang kan, kami bisa melihat motor seperti ini, ucap William, sambil menunjuk ke arah motor butut milik Aditya. Di sela itu terdengar, salah satu teman William berkata, motor sama orangnya sama-sama langka. Lihat tuh penampilannya si culun, ucap teman Jared, membuat orang-orang di tempat itu menertawakan Aditya. Di sela itu terdengar, seorang gadis, yang diketahui bernama Margaret, berbisik pada salah satu temannya, yang diketahui bernama Janet. Jen, kalau dilihat dengan baik, si culun itu sebenarnya ganteng loh, ucap Margaret. Iya juga sih. Tapi sayangnya tuh cowok culun, ucap Janet, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Hei, jangan bilang, kalau kamu naksir sama tuh cowok culun ya, ucap Janet, sambil menunjuk ke arah Margaret. Mendengar ucapan Janet, Margaret pun berkata, Hello, apa kamu pikir saya sudah tak waras, sampai naksir sama tuh cowok culun? Lagian, saya kan sudah punya William, cowok paling kaya di kampus ini, jadi enggak mungkinlah, saya naksir sama tuh cowok culun. Udah gitu, pasti dia dari keluarga miskin. Enggak kebayang deh, bagaimana hidupku, kalau sampai naksir sama tuh cowok, yang ada, saya enggak bisa shopping lagi, ucap Margaret, lalu bergegas menghampiri William. Di sela itu terdengar, Pak Jared berkata pada Aditya, apa kamu yang bernama Aditya? Iya Pak, saya Aditya. Saya petugas kebersihan baru di kampus ini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Jared pun bergumam. Sepertinya Smith sudah membohongiku. Mana mungkin anak culun ini adalah kerabat dekatnya, gumam Pak Jared, lalu berkata pada Aditya. Sekarang ikut saya akan menunjukkan tempat tinggalmu. Iya Pak, sahut Aditya, lalu mengikuti langkah Pak Jared. Di sela itu terlihat, saat berpapasan dengan Margaret, Aditya pun sedikit menganggukkan kepala, sambil tersenyum pada Margaret dengan sopan. Melihat kelakuan Aditya, Margaret pun langsung memalingkan muka, sambil meludah ke arah lantai parkiran tersebut. Sementara William melihat Aditya yang tersenyum pada pacarnya, ia pun langsung menunjukkan tinjunya pada Aditya. Berani-beraninya dia menggoda pacarku. Lihat saja, saya akan mengerjaimu, gumam William. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.